pengertian pengadaan itu mulai dari identifikasi kebutuhan kan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, berarti di tahapan perencanaan itu kita mulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, setelah kita identifikasi kebutuhan, nanti untuk identifikasi kebutuhan kita bisa ada pakai tools 5W1H lah ya. 5W1H yang paling sederhana itu ya. Yang paling sederhana 5W1H ya. Jadi formulirnya kalau memerlukan silahkan bisa kontak ya. Sudah ada tabelnya formulir identifikasi kebutuhan. Jadi PPK nanti memastikan kebutuhannya apa nih ya. Siapa yang membutuhkan dari barang jasa yang akan diadakan itu, untuk siapa, apakah misalkan untuk karyawan PNS baru atau karyawan siapa, kemudian di mana butuhnya, kapan diperlukannya gitu kan ya. Terus mengapa butuh ini ya, butuhnya ini kenapa nih, karena nanti kan untuk nyusun spek kan kita harus tahu kenapanya kan. Kemudian nah baru apa yang dibutuhkannya nih ya. Misalkan kalau komputer ini untuk siapa nih, untuk staff apa, untuk apa, operator apa, untuk supervisor atau untuk manajer atau siapa, di mana dibutuhkannya, kapan dibutuhkannya, kemudian mengapa butuh komputer ini, dalam artian mengapa ini, dalam artian ini apa, apakah untuk pengolahan data karena ini sudah banyak data yang belum diolah, apa latar belakangnya. Nah baru nanti ke wattnya, komputer apa nih sehingga yang dibutuhkan nih, komputer apa yang dibutuhkan, apakah komputer untuk operasional kantor, office biasa ya, atau komputernya apa yang komputer dengan kecepatan tinggi untuk meluncurkan roket ya. Nah itu identifikasi kebutuhan tuh. Nah setelah kita tahu apa kebutuhannya dari user, barulah kita menyusun spek tuh ya. Nah menyusun spek, bagaimana nih kita bisa nyusun spek ya. Pertama ya harus sesuai dengan kebutuhan. Setelah kita tahu tadi 5W1H dari kebutuhannya, nah barulah kita susun spesifikasi. Nah pertama sebelum kita bicara aturan pengadaan ya, bagaimana spesifikasi itu secara umum yang harus kita pegang itu bahwasannya pertama spesifikasi harus sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan. Kedua, spek itu harus bisa dimengerti, dibaca oleh semua pihak dalam artian oleh user tadi sesuai kebutuhan, kemudian oleh pelaku usaha ya, oleh calon penyedianya ya. Kalau nanti akan kita kompetisikan ataupun kita akan memilih penyedianya, harus bisa dimengerti itu oleh user, dan oleh Pokja atau PP-nya juga harus dimengerti. Nanti tuh ya dalam ketentuannya tentu ada kriterianya ya, ada kriterianya. Misalkan untuk mutu bisa dengan standar, bisa dengan merek. Nah itu agar bisa dibaca oleh semua pihak. Jadi merupakan media komunikasi lah kalau dalam modul mah. Jadi media komunikasi antara user dengan pelaku usaha dan dengan Pokja itu yang kedua ya. Jadi harus bisa dibaca oleh semua pihak. Tentunya ya selanjutnya ya harus clear ya, conscious tidak bias ya, robust lah kalau dalam bahasa Sundanya mah, jadi mantap lah gitu ya, komprehensif semuanya ya. Jadi spek itu betul-betul clean juga, bersih lah gitu ya, bersih, jangan mengulang-ulang bias atau kemana-mana ya, sesuai kebutuhan gitu ya, seperti itu.